Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Alfian Hidayat dengan NIM 240301021021215. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengangguran dan inflasi dari mata kuliah Ekonomi Makro untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Langsung saja menuju ke pengangguran yang pertama. Definisi pengangguran sendiri adalah kondisi saat seseorang yang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan siap untuk bekerja. Nah, angkatan kerja sendiri ini adalah kelompok penduduk usia kerja 15 tahun ke atas lah, itu sudah termasuk disebut angkatan kerja yang sedang bekerja ataupun menganggur. Itu sudah disebut dengan angkatan kerja. Efek pengangguran sendiri. Efek pengangguran sendiri adalah yang pertama, pengangguran menjadi beban tenaga kerja produktif. Nah, jika tingkat ketergantungan ini semakin besar, akan berdampak persoalan sosial, politik, dan meningkatnya kriminalitas. Yang kedua, tingkat produksi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat turun. Yang ketiga, pengangguran dapat memicu stres, kecemasan, depresi, dan penurunan rasa percaya diri terhadap penganggur itu, pengangguran itu sendiri. Berikutnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran ini ada dua, yaitu berdasarkan penyebabnya, dan yang kedua berdasarkan waktu kerja. Untuk berdasarkan penyebabnya, ada empat, yaitu pengangguran fiksional. Pengangguran fiksional ini akibat transisi atau perpindahan pekerjaan. Ini bukan dikarenakan tidak memperoleh pekerjaan, namun karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan permintaan pasar. Misalnya, keterampilan yang diinginkan oleh pemberi kerja tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Yang ketiga, itu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini disebabkan adanya penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin-mesin atau robot-robot. Nah, ini sekarang baru banyak terjadi karena yang namanya revolusi digitalisasi. Yang keempat, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini terjadi saat ekonomi mengalami kontraksi atau resesi. Nah, ini berkurangnya permintaan agregat yang menyebabkan perusahaan mengurangi pegawainya. Berikutnya, jenis pengangguran berdasarkan waktu kerja. Ini juga ada empat. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka sendiri ini adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur. Ini pengangguran yang terjadi karena penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat produksi. Atau mereka tidak bekerja secara optimal sesuai dengan keahlian atau pendidikan mereka. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran ini terjadi karena adanya pergantian musim. Musim seperti musim tanam, musim panen, itu terjadi biasanya pada sektor perikanan dan pertanian, atau bisa di perkebunan juga. Nah, berikutnya, keempat, setengah menganggur. Nah, ini orang yang bekerja tidak penuh waktu dan kerjanya jauh lebih rendah dari jam normal. Ini biasanya kurang dari 30 jam per minggu. Berikutnya, penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran sendiri ini ada 5. Ini faktor-faktor utamanya ya. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini kan tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Jadi tidak sebanding lah. Yang kedua, rendahnya laju investasi produktif. Yang ketiga, siklus bisnis yang melemah. Yang keempat, kualitas pendidikan yang rendah. Dan yang terakhir, strategi industri yang lebih mengandalkan mesin lah atau labor saving. Nah, untuk mengukur tingkat pengangguran sendiri ini, mengukur tingkat pengangguran merupakan tugas dari Badan Statistika Negara atau BSN yang menghimpun data pengangguran dan aspek pasar tenaga kerja lain seperti jenis pekerjaan, jam, dan durasi pengangguran. Nah, angkatan kerja yaitu jumlah pekerja termasuk yang memiliki pekerjaan ataupun tidak seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini notasi L untuk menunjukkan angkatan kerja, E jumlah orang yang bekerja, dan U jumlah pengangguran. Nah, untuk menghitung tingkat pengangguran sendiri, yaitu jumlah orang yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100%. Nah,
Untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu angkatan kerja dibagi populasi penduduk dewasa dikali 100%. Berikut cara-cara mengatasi pengangguran. Nah, untuk mengatasi cara pengangguran, yang pertama, pengangguran struktural, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan baru, pelatihan tenaga kerja, dan menarik investor. Berikutnya, untuk mengatasi pengangguran fiksional, ini dapat menarik investor baru juga, proyek padat karya, pengembangan transmigrasi, atau perpindahan penduduk, memberikan bantuan pinjaman lunas UKM. Yang ketiga, pengangguran siklikal ini cara mengatasinya bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pasar ramai dan menambah demand. Jadi ekonomi menjadi meningkat sehingga lapangan kerja juga tambah banyak. Yang berikutnya, mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga investor tertarik untuk berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan. Yang berikutnya, pengangguran musiman. Ini dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru, pelatihan tenaga kerja, dan sama seperti yang lainnya bisa menarik investor. Yang berikutnya, pengangguran musiman ini bisa kita atasi dengan pelatihan keterampilan lainnya. Bisa menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain, jadi kita bisa merekomendasikan lowongan pekerjaan di bidang lain gitu. Pengangguran teknologi sendiri ini kita bisa meningkatkan keterampilan dan pendidikan kepada SDM angkatan kerja itu sendiri. Yang berikutnya, kebijakan pemerintah yang mendukung ada adaptasi dan inovasi. Contoh soal. Contoh soal menghitung, yang pertama untuk menghitung tingkat pengangguran. Nah, di sini disajikan soal data tenaga kerja di negara X tahun 2023, jumlah angkatan kerja 150 juta, jumlah pengangguran 7,5 juta. Kita disuruh mencari tingkat pengangguran atau unemployment rate. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya, slide sebelumnya tadi, tingkat pengangguran menghitungnya angkatan kerja dibagi jumlah pengangguran dikali 100%, sehingga sangat mudah. 150 juta dibagi 7,5 juta orang dikali 100%, hasilnya 5% untuk tingkat pengangguran di negara X tahun 2023 itu sendiri. Nah, berikutnya, menghitung angkatan kerja. Ini penduduk usia kerja di negara Y sebanyak 200 juta, penduduk tidak termasuk angkatan kerja, misalnya pensiunan, pelajar, itu ada 50 juta, jumlah orang yang bekerja ada di 130 juta. Nah, kita disuruh mencari jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran. Nah, jawabannya gampang, angkatan kerja, penduduk usia kerja dikurangi, bukan angkatan kerjanya ada 200 juta, penduduknya semuanya dikurangi 50 juta, yaitu yang tidak termasuk angkatan kerja itu 150 juta untuk angkatan kerja. Untuk penganggurannya, angkatan kerja dikurangi pekerja. Pekerja sendiri ada 130 ya. Berarti kita tinggal kurangkan 150 kurangi 130, yaitu 12 juta tingkat pengangguran. Nah, untuk menghitung tingkat pengangguran atau unemployment rate, itu kita bisa hitung seperti tadi, pengangguran dibagi angkatan kerja, yaitu maaf, bentar. Jadi berarti 20 dibagi 150 juta itu berarti, maaf ini tertutup. Nah, ini 20 dibagi 150, yaitu 20 dibagi 150 dikali 100% ada 13,33%. Nah, berikutnya materi inflasi. Nah, pengertian inflasi sendiri ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Ini berarti bahwa nilai uang itu menurun. Yang tadinya bisa buat beli 2 bakso, sekarang cuma bisa buat 1 bakso itu misalnya. Konsep kuncinya sendiri adalah penurunan nilai uang dan bersifat resisten terus-menerus. Jadi selama 1 tahun itu kenaikan itu terus-menerus atau stagnan di situ-situ saja. Jadi misal harga bakso yang tadi seperti saya jelaskan, kita bisa beli 2 di tahun lalu, sekarang cuma bisa beli 1, seperti itu. Bukan karena penjual yang menaikkan besok tiba-tiba turun, itu bukan. Nah, jenis-jenis inflasi sendiri. Jenis-jenis inflasi uh, ada 2, yaitu berdasarkan tingkat keparahan dan berdasarkan penyebab. Untuk tingkat keparahan ini ada 3, inflasi ringan,
yaitu kurang dari 10% per tahun, inflasi sedang 10-30%, dan hyperinflasi itu lebih dari 100%. Nah, hyperinflasi ini kita bisa lihat contohnya di negara Zimbabwe itu uang seperti sudah tidak ada harga dirinya. Untuk selanjutnya berdasarkan penyebab, yaitu demand pull inflation atau permintaan itu lebih daripada penawaran. Yang kedua, cost push inflation. Ini ada kenaikan biaya produksi akibat faktor eksternal biasanya. Nah, demand pull inflation. Nah, menurut Keynes, demand pull inflation merupakan tekanan inflasi akibat adanya excess demand, yaitu kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa. Jadi permintaan barang itu lebih lebih banyak daripada demand-nya, sehingga ada kenaikan yang tercermin dari bergesernya kurva permintaan dari AD1 ini ke AD2 sehingga harga meningkat. Itu menyebabkan inflasi. Yang berikutnya cost push inflation. Nah, adanya faktor eksternal yang menyebabkan harga input naik. Ini biaya produksi akan meningkat sehingga output produksinya akan berkurang, sehingga atau kuantitasnya berkurang. Penurunan output produksi terlihat dari bergesernya kurva penawaran AS1 ke AS2 yang mengakibatkan harga dari P1 naik ke P2. Nah, inflasi ini disertai dengan terjadinya kontraksi ekonomi, tingkat harga umum naik dari P1 ke P2, sementara kuantitasnya turun atau jumlah barangnya itu berkurang. Seperti itu. Berikutnya penyebab inflasi. Nah, penyebab inflasi ini kan ada tiga faktor, yaitu demand pull, eh, konsumsi atau ekspor itu meningkat. Yang kedua, kebijakan fiskal ekspansif. Untuk faktor penawaran atau cost push itu kenaikan harga BBM atau bahan baku sehingga menyebabkan harga barang juga ikut naik karena kita mengirim barang kan juga butuh menggunakan bahan bakar. Yang kedua, gangguan pasokan. Contoh ada pandemi kayak kemarin COVID itu semua barang juga naik. Ekspektasi inflasi ini perilaku masyarakat menaikkan harga antisipatif. Ini yang tiba-tiba misal masyarakat menaikkan harga karena ada isu apa seperti itu. Nah, namun dari uh, beberapa penyebab inflasi tadi juga ada dampak positifnya sendiri. Yang pertama, dampak positifnya, itu pengaruh positif inflasi terjadi apabila inflasi masih berada pada persentase tingkat bunga kredit yang berlaku. Misal pada saat tingkat bunga kredit adalah 15% per tahun, sedangkan tingkat inflasi 5% per tahun, itu kan tingkat inflasi masih berada di bawah tingkat bunga kredit itu sendiri. Yang kedua, dampaknya itu bagi negara maju, inflasi ini bisa mendorong tingkat ekonomi dan pembangunan. Karena harga-harga naik, ekonomi juga naik, sehingga pendapatan mereka juga naik. Yang ketiga, eh, dampak ketiga yaitu pengusaha dan wirausaha di negara maju akan memanfaatkan kenaikan harga untuk berinvestasi, memproduksi, serta menjual barang dan jasa. Nah, jika ada dampak positif, pasti ada negatifnya juga. Nah, di dampak negatif inflasi ini, yang pertama, inflasi menyebabkan harga barang dan jasa naik, sementara pendapatan masyarakat mungkin tidak naik seiring dengan inflasi ini biasanya di negara berkembang. Yang kedua, inflasi yang tidak terkendali menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian. Perusahaan sulit dalam merencanakan anggaran dan investasi karena harga yang fluktuatif atau naik turun. Yang ketiga, untuk mengendalikan inflasi, Bank Sentral mungkin akan menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga ini dapat membuat pinjaman menjadi lebih mahal, yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk menghitung pengukuran inflasi sendiri ini, kita bisa hitung dengan berdasarkan indikator indeks harga konsumen yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen dalam periode tertentu. Bagi inflasi rumusnya, ini IHKN, harga konsumen tahun yang dihitung, misal menghitung tahun ini berarti tahun ini yang dihitung, dikurangi indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Misal 2025 berarti dikurangi indeks harga konsumen tahun 2024 dibagi indeks harga konsumen tahun 2024 dikali 100%. Nah, kebijakan untuk mengatasi inflasi sendiri. Nah, ini kebijakannya ada beberapa. Yang pertama, kebijakan moneter atau bank sentral. Kita bisa menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan suku bunga yang lebih tinggi. Nah, ini masyarakat cenderung lebih memilih menabung daripada meminjam uang untuk belanja sehingga mengurangi tekanan inflasi itu sendiri.
Kita bisa juga lakukan dengan kebijakan operasi pasar itu sendiri, atau menjual surat berharga. Ini bank sentral ini dapat menjual surat berharga seperti obligasi pada masyarakat. Ini tindakan ini akan menyebabkan kelebihan, maksudnya menyerap menyerap uang dari masyarakat sehingga mengurangi tekanan inflasi. Yang kedua, kebijakan fiskal. Ini bisa operasi pasar terbuka, bank sentral dapat menjual surat berharga seperti obligasi kepada masyarakat. Ini akan menyerap kelebihan uang juga di masyarakat sehingga mengurangi tekanan inflasi. Bisa kita menaikkan pajak, pemerintah menaikkan pajak itu pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat sehingga dengan pendapatan yang lebih rendah itu masyarakat akan mengurangi pengeluarannya yang pada akhirnya menurunkan inflasi itu sendiri. Yang ketiga, kebijakan non ekonomi itu bisa stabilisasi pasokan bahan pokok. Ini dapat apa ya? Jadi harga-harga bahan pokok itu bisa disuplai oleh pemerintah agar terpenuhi. Berikutnya contoh soal inflasi. Yang pertama, harga telur tahun 2024 adalah 25.000. Lalu pada 2025 ada harga telur juga sudah menyentuh 30.000. Nah, tingkat inflasinya untuk berapa harga telur itu? Inflasinya bisa kita hitung IHK tahun ini, harganya tahun ini kan 30.000 dikurangi tahun lalu 25.000, 5.000, hasilnya 25.000. Sekali 100%, maka inflasi 2025 ini adalah sebesar 20%. Untuk harga telur ini inflasi itu sendiri harganya terus menurun, jadi tidak naik turun atau karena musim itu tidak. Yang berikutnya disajikan data inflasi dari tahun ke tahun. Ada inflasi 2021 sebesar 5%, inflasi 2022 7%, inflasi 2023 4%. Nah, kita menghitung misal harga laptop tahun 2020 sendiri itu 10 juta. Berapa harga laptop 2023? Disajikan inflasi 2021 sampai 2023 seperti ini. Nah, kita hitung saja ini menggunakan rumus inflasi gabungan ini juga gampang. Untuk menghitung harga akhirnya atau 2024-nya, ini eh, awal dikali dalam kurung ya, satu tambah inflasi tahun pertama, tambah satu inflasi tahun kedua. Jadi satu ditambah inflasi tahun pertama yaitu 5%, inflasi 2022 satu tambah 7%, maka seperti ini. Untuk harga akhirnya 10 juta. 10 juta ini karena di soal tahu jika harga laptop tahun 2020 sendiri itu 10 juta dan sehingga kenaikannya itu mulai dari 2021. Kita hitung 10 juta kali 1,05, 1 kali 1,07 kali 1,04 itu, maka 10 juta dikali 1,16844 ini akan menghasilkan nilai 11.684.400 rupiah. Jadi inflasi di 2024 yaitu sebesar ada kenaikan sekitar 1.684.400. Nah, sekian, terima kasih yang bisa saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.